Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ibrahim, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada hari ini, dan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga curahan rahmat yang ada di pundak beliau selalu senantiasa tercurah kepada kita umatnya yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah beliau. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya, yaitu ilmu dan kebudayaan yang ditulis oleh Tio Mulyawan. Yang pertama, ilmu. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Contoh, ilmu alam. Ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahani atau materi saja. Atau ilmu psikologi hanya bisa meramalkan perilaku manusia jika membatasi lingkup pandangannya ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Berkenan dengan contoh ini, ilmu alam menjawab pertanyaan tentang berapa jauhnya matahari dari bumi, atau ilmu psikologi menjawab apakah seorang pemudi sesuai untuk menjadi perawat. Etimologi. Kata ilmu dalam bahasa Arab artinya ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami sesuatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan lain-lain. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus di mana seseorang mengetahui apa penyebab sesuatu dan mengapa. Pada persyaratan ilmiah, sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. Ilmu terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama, objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Yang kedua adalah metodis. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensi dari upaya ini adalah harus terdapat cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Yang ketiga adalah sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek. Ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Yang keempat, universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum atau tidak bersifat tertentu. Contoh, semua segitiga bersudut 180 derajat. Karenanya, universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan, ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumumannya atau universal yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam, mengingat efeknya adalah tindakan manusia. Yang kedua, kita membahas tentang budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu
budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budhi atau budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata lain color, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Menurut J.J. Hoynickman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Yang pertama, gagasan, yaitu wujud atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Yang ketiga, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Terima kasih. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.